Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Puji Tuhan, firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita dalam minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai yang ke-36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kita patut mengucapkan dirgahayu negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita lihat kenyataan masih banyak masyarakat yang digilas kemiskinan, ketidakadilan, penganiayaan, diskriminasi. Dilarang membangun gereja di perkampungan kami. Spanduk-spanduk begitu jarang kita temukan di negeri ini. Inilah yang Yesus ingatkan kepada kita berikut ini, bahwa segala bentuk perbudakan, keterikatan, apapun itu adalah akibat dosa. Kemerdekaan sejati dalam ayat 30 sampai 32 sangat nyata. Di situ Yesus berbicara tentang kemerdekaan jiwa, kemerdekaan roh. Merdeka berarti bebas dari tuntutan hukum Taurat. Merdeka berarti bebas dari hukuman yang abadi, neraka. Merdeka berarti bebas dari rasa bersalah karena tidak mampu mengikuti jalan Tuhan. Orang bisa hidup sebebas-bebasnya tanpa larangan pada zaman ini. Bahkan tidak ada yang sanggup menghalanginya menikmati apa yang dia mau. Tetapi kenyataannya dia tidak bisa menghindar dari kematian. Bahwa semua orang harus takluk pada kematian. Lebih daripada itu, dia tidak mampu menghindar, lari dari pengadilan Kristus, penghakiman terakhir, hukuman neraka. Di dunia bisa menikmati kebebasan yang semu, yang menurut manusia inilah kemerdekaan. Tapi Yesus mengingatkan bukan itu kemerdekaan. Itu tipuan, perasaanmu itu bebas sebebas-bebasnya tanpa kendali. Yesus mengingatkan kembali bahwa orang Yahudi pada masa itu masih terikat dengan dosa. Dosa apa? Bukankah kami keturunan Abraham? Kami tidak pernah takluk kepada siapapun. Bahasanya begitu manis. Tapi kenyataannya, kegiatan agama mereka hanya sebagai rutinitas belaka. Hanya sebagai budaya, kebiasaan. Hanya sebagai upacara, bukan sebagai tindakan iman mereka. Abraham tidak pernah melakukan ibadah upacara seperti yang mereka lakukan. Tetapi iman Abraham melampaui segala zaman. Termasuk melihat siapa keturunannya kelak akan menjadi juru selamat manusia. Spirit itulah yang tidak lagi dimiliki oleh orang Yahudi pada masa itu. Mereka bangga sebagai keturunan Abraham. Berhak menyatakan orang di luar Yahudi kafir, kayu di api neraka. Hanya mereka yang berhak menikmati keselamatan. Bukankah ini kesombongan? Bukankah ini dosa? Bukankah ini dosa menghakimi orang lain? Bukankah itu tidak masih terikat dengan dosa? Maka Yesus berkata, kamu masih terikat dengan dosa. Sekarang pada zaman kita mungkin berasa kita sudah anggota jemaat. Kita orang-orang merdeka. Kita anak-anak Tuhan. Manusia-manusia roh. Manusia-manusia yang sudah lahir baru. Tapi coba koreksi diri kita.
manusia roh, orang yang lahir baru, anak Tuhan, atau apapun sebutan yang setara dengan itu, tentu kesukaannya adalah perkara-perkara surga, perkara-perkara rohani. Coba koreksi diri kita masing-masing. Kesukaan kita itu apa? Kalau kita masih berat melakukan hukum Tuhan, melakukan kemauan Tuhan, menjalankan agendanya Tuhan, tetapi melakukan kehendak setan, kemauan daging, begitu gampang, begitu mudah. Anda kalau seperti itu masih manusia duniawi, masih terikat dengan dosa. Itulah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, supaya kamu menikmati kemerdekaan yang sejati. Kamu ringan, kamu lepas, kamu enak melakukan apa yang Tuhan mau. Kamu berat, kamu susah, bahkan tidak selera melakukan apa yang dunia mau. Sekarang manusia sibuk memperkarakan apa? Nama Tuhan dan nama setan. Apa nama Tuhan? Yahweh, enggak. Elohim, enggak. Allah Tritunggal. Apa nama setan? Lucifer, bukan. Beelzebul, bukan. Jadi apa? Saudara pun diberkati oleh Tuhan, mau apapun namanya, itu enggak penting bagi kita. Yang penting kamu mengenal musuhmu, kamu mengenal Tuhanmu. Enggak ada Tuhan Allah yang kita kenal selain Yesus Kristus, titik. Enggak ada setan yang ku kenal selain daripada roh yang mengajak aku keluar atau menyangkal Yesus Kristus. Apapun namanya. Mau Lucifer, Lucifer lah kau. Mau Beelzebul, Beelzebul lah kau. Tapi kau pasti lawanku. Kenapa? Karena kau mengajak aku mengingkari kemuliaan Tuhan Yesus. Kau mengajak aku mengingkari ketuhanan Yesus. Secara teori politik tentang penjajahan, ya, kita tidak lagi di bawah kendali negara manapun. Tapi faktanya belum. Kenapa? Belum sadar di jiwanya bahwa dia punya kekuatan sendiri, punya wibawa sendiri, punya harga diri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Masih belum yakin bahwa di dalam dirinya ada Yesus yang membebaskan dia. Di dalam Yesus ada kemerdekaan yang sejati. Jiwamu, rohmu, pikiranmu, visimu, masa depanmu kau bisa raih dengan merdeka, dengan lepas tanpa beban, dengan sukacita, dengan gembira. Tidak berat kamu melakukan itu. Kenapa berat kita menjalankan hidup ini? Tidak lain, tidak bukan, jawabannya kamu belum merdeka, titik. Kamu masih tertekan. Bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong kita, bukan kurang tajam pendengaran, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah dosa. Coba kita baca sama-sama ayat yang ke-36. Jadi 1-2 ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa di situ anak? Enggak lain tidak bukan Yesus kan? Amin. Lah kenapa dia? Bukankah manusia yang mampu mencapai pencerahan yang sempurna, Siddhartha Gautama? Bahkan Indonesia terkenal dengan wali songonya. Orang-orang yang diakui mencapai spiritualisme sampai tingkat yang sempurna. Bukankah orang Batak mengenal Upi Raja Sisingamangaraja yang juga mencapai nilai spiritual yang tingkat sempurna? Kenapa mereka tidak diberi kuasa? Karena memang hanya Yesus yang berasal dari sorga. Amin. Semua manusia
pendiri agama apapun dia, itu semua dari debutan. Sama dengan kita. Hanya Yesus yang berasal dari surga. Kedua, hanya Yesus manusia yang mampu hidup tanpa dosa. Sejak dari kandungan sampai mati dan bangkit kembali. Karena dia adalah penyataan Allah itu sendiri. Dia adalah gambar dan rupa Allah. Dia adalah anak tunggal Allah. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Maka tidak ada yang lain yang berhak memerdekakan secara sempurna jiwa dan rohmu selain daripada Yesus Kristus. Maka dia berkata, jika anak memerdekakan kamu, maka merdekalah kamu. Maka tugas kita adalah tetaplah tinggal di dalam Yesus. Dalam bahasa Yunani tetap tinggal menetap. Tidak berpindah-pindah. Seperti kereta di atas rel. Selama kereta itu di atas rel, amanlah itu. Tapi begitu keluar, tergelincir, nggak bisa lagi berjalan. Lumpuh itu, mangkrak itu. Seperti ikan dalam air, dia bebas berenang di laut sana. Tapi begitu dia keluar dari laut, matilah itu, tinggal tunggu waktu. Sama dengan kita. Maka hati-hati. Setan begitu licik, maka jangan pedulikan siapa nama setan itu, tapi lihat pekerjaan. Pelan-pelan kita digodanya. Gak apa-apa, slow-slow aja. Gak usah takut, Tuhan kan besertamu. Gak apa-apa. Lama-kelamaan sampai banyak bahkan hamba Tuhan pun tidak menyadari dia sedang dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Dia tidak tahu dia sudah menyeleweng dari jalan Tuhan. Dia tetap merasa hebat, merasa khotbahnya berapi-api, mujizat masih terjadi, tapi kehidupannya sudah keluar dari relnya Allah. Dia telah hampir menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bahkan menjadikan pelayanan sebagai alat untuk memperkaya diri. Tapi tetap percaya diri melayani. Begitu liciknya kuasa kegelapan. Maka jangan persoalkan siapa nama si bulis yang jahat itu. Tapi lihat pekerjaan. Saya ingat pertama masuk bergabung dengan gereja kita. Tahun berapa ya? Di pelayanan di sini. Masih banyak yang merokok bapak-bapak. Puji Tuhan, setiap datang jadwal di sini tak ada lagi sing tua yang pakai puntung rokok di meja. Paling tidak ini satu ciri ada kemerdekaan dari rokok. Amin. Itu keterikatan. Ya, kalau orang tua sudah tidak merokok, maka dia berhak melarang anaknya jangan merokok. Kan enak. Anak-anak kita pun tidak terikat dengan rokok, otomatis dia juga punya peluang besar tidak terikat dengan narkoba. Karena anak melihat orang tuanya. Dan gereja ini dulu begitu kecil, sekarang sudah besar. Jemaatnya dulu berapa, sekarang sudah banyak. Tetaplah tinggal dalam imanmu kepada Kristus. Jangan hanya dalam keagamaan. Agama Kristen itu bukan agama belaka. Kalau kau hidup sebagai orang beragama Kristen, kau memang tinggal di dalam air seperti ikan, tapi ikan itu tinggal dalam air yang di akuarium. Sempit, kecil, picik. Walaupun kau dibuat di tengah laut, tapi kau tetap dalam akuarium. Sama saja dengan bohong. Hidup dalam air ikan itu, dalam akuarium diletakkan di tengah laut. Jadi kalau nggak dikasih makan mati juga itu. Jadilah orang yang spiritualnya, spiritual Abraham, spiritual Yesus, spiritual Ishak, spiritual Yakub.
Jadi orang yang spiritual, manusia roh, manusia yang mengikuti keinginan roh, meninggalkan keinginan daging, berusaha mengalahkannya. Setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Itulah tugas kita sebagai keturunan Abraham secara rohani, secara spiritual. Spiritnya Abraham itu harus turun kepada kita, pribadi lepas pribadi. Agamamu boleh tidak agama Abraham. Kerohanian ini bahwa jiwa kita, roh kita terikat dengan semangat kepada Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Tidak mau tergoda keluar daripada itu. Sehingga kita melakukan firman Tuhan dengan enak, ringan, tidak susah. Bisakah kau setia? Bisakah kau tetap tinggal di dalam Dia? Itu yang menjadi tugas kita. Dan itu bukan tugas yang sulit. Yesus bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang adalah ringan. Ringan. Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Jadi keagamaan kita sebagai orang Kristen bukan di status sosialmu. So, saya orang Kristen, saya pendeta, saya sing tua, saya anak pendeta. Belum seberapa itu. Orang sana bilang saya keturunan Abraham, saya orang Yahudi. Status sosialmu, mau sehebat apapun kedudukan margamu, apalagi saya marga Siahan, darong no jago sama marga Siahan. Lah marga apa tahu? Ada marga purba, sepurba-purbanya, seberapa tahun pun purbanya, tetap kami yang Siahan. Siahan itu yang sulung. Dan udah sulung tak sombong pula. Apa persedannya? Somba debata. Udah dia yang sulung, yang hebat dari semua yang ada, dia bilang bukan aku, tapi debata. Tapi apakah itu membuat dia merdeka? Enggak. Yesus yang memerdekakanmu. Dan kalau Yesus menyatakan kau sudah merdeka, sudah, jangan kau pertanyakan lagi. Tapi kemarin aku berdosa, bertobat. Kau harus manusia baru setiap hari, diperbaharui setiap hari. Tuhan tidak melihatmu siapa kemarin, siapa dulu. Siapa kau sekarang di dalam Tuhan? Siapa kau besok? Siapa kau lusa? Itulah kata tetap. Menol, tidak berpindah, statusmu tetap di situ. Dan itu membuat kau berbuah. Ranting tidak bisa lepas dari batang. Kau akan berbuah lebat. Dan Tuhan bilang, anak tetap tinggal dalam rumah. Rumah itu menyatakan kerajaan surga, kerajaan Allah. Baik di bumi, baik di surga. Kita ada dalam lingkup hadiratnya Tuhan. Menikmati kehadiran Tuhan. Itulah manusia roh. Naiklah kelasmu. Jangan puas hanya dengan status agama Kristen. Jangan puas hanya sebagai umat Kristen. Tetapi naiklah spiritualitasmu sebagai spiritualitasnya Abraham, spiritualitasnya Ishak, spiritualitasnya Yakub. Itulah yang disampaikan Yesus kepada kita siang ini. Bahwa roh Yesus Kristus itulah yang memerdekakan kita. Lepas dari rasa bersalah. Ketika kau berdoa enak, kau tidak diteror dengan rasa bersalah. Ngapain kau berdoa semalam kau berdosa? Itu semalam. Sekarang saya sudah manusia baru. Amin. Mari kita berdoa.